Ya, puji Tuhan, kita dalam acara obrolan santai mulai jam 6.30 sampai jam 8 malam, kita boleh berbincang-bincang tentang tema yang sebetulnya tidak asing bagi Anda dan saya, ya. Dan mungkin sudah sering dengar, termasuk dalam khotbah-khotbah saya tentang ya, ada jin yang sangat disenangi orang, yaitu jin lampu Aladin, ya. Biasanya jin itu kan menakutkan, ya toh, dan jin itu, membahayakan. Ternyata ini ada jin yang baik sekali, bahkan jin yang selalu mau mengikuti apa yang kita kehendaki. Wah, senang sekali kan punya jin kayak gini, ya. Jadi, ya. Ya, tapi lucu juga ya. Kalau saya renungkan cerita Jin Lampu Aladin ini kok katanya ini kan cerita anak-anak ya. Tapi cerita anak-anak ini merupakan sindiran bagi orang-orang yang dewasa juga ya. Mungkin anak-anak masih belum seberapa, tapi justru orang dewasa ini yang makin banyak memperlakukan Tuhan itu seperti Jin Lampu Aladin. Ya, dan senang untuk punya punya Tuhan bagaikan jin lampu Aladin itu menyenangkan sekali, ya. Meskipun tentunya ini hanya khayalan ya, khayalan tapi menyindir dan menohok mungkin pakai istilah istilah yang cukup cukup relevan ya bagi kita. Nah, Saudara, apa dasar-dasar saya menyampaikan ya tema obrolan santai tentang Tuhan dan jin lampu Aladin. Ya, karena jujur aja ya, kita semua itu tanpa sadar mungkin sudah memperlakukan Tuhan kita ini ya bagaikan jin lampu Aladin itu. Ya, dan setiap kali kita doa, setiap kali kita mengajukan permohonan dalam doa-doa kita, tanpa sadar kita sudah memperlakukan Allah kita sebagai jin lampu Aladin. Bahkan mungkin dalam doa saya tadi, saya juga mohon sama Tuhan untuk melancarkan acara kita ini, tanpa sadar saya juga sudah memperlakukan Tuhan sudah seperti jin lampu Aladin yang harus menuruti keinginan saya atau permintaan saya. Nah, atau mungkin juga ada orang yang lalu bingung ya, wah kalau begitu gimana Pak? Kita kan tidak boleh minta apa-apa sama Tuhan. Nah, ini bukan berarti ekstrim juga nggak boleh minta apa-apa ya. Kita seringkali kalau nggak ekstrim kiri, ekstrim kanan ya toh. Kalau tadi minta itu nyuruh-nyuruh Tuhan, berarti nggak boleh minta, sama sekali nggak boleh minta, ya enggak juga. Sedikit intermezzo, saya pernah ketemu seorang pendeta yang sebetulnya cukup lama sudah saya kenal, cuma dia tinggal di luar negeri, dan pas waktu itu dia datang ke Indonesia. Ngobrol-ngobrol tentang iman dan sebagainya. Lalu dia bilang, sebenarnya orang Kristen tuh nggak perlu Tuhan, dia bilang. Ya ini saya nggak ngeh waktu dia ngomong gitu. Saya pikir dia ngomong serius, ternyata yang dimaksud guyonan ya. Dia bilang, sebenarnya orang Kristen nggak perlu Tuhan. Lalu saya tanya, yang diperlukan apa kalau nggak perlu Tuhan? Yang diperlukan tuh kacung katanya, bukan Tuhan. Ya, kacung itu atau congos ya, atau ya kalau zaman sekarang sih pembantu rumah tangga ya, atau office boy gitu yang bisa disuruh-suruh dan diperintah-perintah untuk menuruti kemauan kita. Nah, jadi tentunya hal ini tidak benar ya.
Tapi tanpa sadar kok kita seringkali melakukan, ya. Saya pernah kasih contoh ilustrasi teman saya. Waktu ini saya masih saya masih mahasiswa waktu itu di Universitas Kristen Satya Wacana, ya. Kami kan ada persekutuan. Lalu sering dalam persekutuan itu ada sharing-sharing dari teman, ya, pengalaman-pengalaman dia bersama dengan Tuhan itu bagaimana. Lalu teman saya ini sharing, katanya suatu hari itu dia kuliah sepanjang hari, ya, dari pagi sampai malam itu full kuliahnya. Sampai dia pulang, dia udah capek banget. Lalu dia udah pulang itu udah nggak, istilahnya teler gitu, lalu udah nggak bisa apa-apa, lalu dia tinggal doa saja, "Tuhan, saya udah capek, saya udah mau tidur, ya, selamat, ya, maksudnya tolong lindungi saya." Lalu dia ingat, "Oh iya, saya belum ambil jemuran pakaian saya, ya toh, yang tadi pagi sekali sudah cuci dan sudah dijemur, tapi belum diambil." Lalu dia bilang, "Tuhan, saya capek sekali, saya nggak sanggup lagi itu ambil jemuran pakaian saya itu. Tolong Tuhan lindungi ya." Kan Tuhan selalu bilang kalau, eee, anak-anak Tuhan selalu disertai Tuhan dan dilindungi Tuhan, termasuk juga, harta harta kepunyaannya juga dilindungi Tuhan. Tolong Tuhan saya titip, ya, jemuran saya itu. Ya, lalu ya, pagi-pagi dia bangun, puji Tuhan, haleluya, dia berdoa lagi, bersyukur pada Tuhan, lalu dia cepat-cepat keluar. Dia dalam doa itu dia bilang, "Terima kasih Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menjaga jemuran saya itu dan melindungi dari tangan-tangan yang jahat." Lalu dia cepat-cepat keluar, dia lihat jemurannya, pakaiannya enggak ada sama sekali. Lalu dia sudah, ya, kaget gitu ya, tapi dia positive thinking dulu, "Oh, mungkin ada teman saya yang baik yang mau ini, menyimpan pakaian-pakaian saya di jemuran itu." Lalu dia tanya teman-teman kosnya, seluruh kos dia tanya, ndak ada yang tahu tentang pakaiannya dia. Kesimpulannya ya pakaiannya hilang, lalu dia kembali lagi ke kamarnya, dia doa lagi, marah-marah sama Tuhan. "Tuhan, bukankah saya sudah titip sama Tuhan, ya, pakaian saya itu. Dan Tuhan kan janji sudah mau melindungi harta saya apa atau pakaian saya. Ya, Tuhan sudah berjanji menyertai orang percaya, ya toh. Nah, ini mana ini buktinya mana ini?" Dia marah-marah sama Tuhan. Karena pakaiannya ya bagi dia sangat berharga sekali ya, anak kos itu kan, bagi anak kos kan pakaian. Kenapa kok Tuhan sampai membiarkan pakaian saya dicuri orang. Lalu dalam doanya itu dia marah, dia menyesal ya toh, dia kenapa kok malam-malam tuh enggak mau, apa ini, ya pokoknya ambil pakaiannya dia itu ya dengan sisa-sisa kekuatannya, tapi akhirnya sekarang hilang semua. Nah, di tengah-tengah dia menyesal, marah, dia tahu-tahu menjadi sadar ya. Sadarnya ya dia akhirnya, "Aku ini selama ini memperlakukan Tuhan kok seperti, ya itu tadi, kacung saya atau pembantu saya." Terus dia menyesal, dia menangis di hadapan Tuhan dan dia minta ampun karena selama ini Tuhan dijadikan tukang jaga jemuran pakaiannya. Ya, ini cuma contoh aja bahwa tanpa sadar kita itu sudah seringkali memperlakukan Tuhan itu seperti itu. Ya,
Tapi kalau kita lihat juga di Alkitab, saudara-saudara ya, ternyata juga ada doa-doa yang sepertinya merintah-merintah Tuhan gitu ya. Juga ada permintaan-permintaan seperti Hana yang tidak punya anak, lalu nangis-nangis minta sama Tuhan supaya memberi anak. Itu kan sepertinya memaksa-maksa Tuhan untuk menuruti keinginannya. Ya, dan banyak doa-doa yang lain yang seperti itu. Saya tidak perlu sebut, tapi pasti adalah doa-doa yang tanda petik sepertinya memaksa Tuhan untuk menuruti keinginan kita. Tapi itu tidak berarti kalau di Alkitab ada doa seperti itu lalu ya sudah nggak apa-apa. Buktinya Alkitab aja juga bisa merintah-merintah Tuhan tuh orang-orang di Alkitab itu. Dan Tuhan bisa nuruti bahkan ya seperti Hana itu yang minta-minta anak itu akhirnya Tuhan juga menuruti kemauannya. Ya, dan kalau begitu ya kenapa kita tidak boleh melakukan itu. Jadi kita jangan terlalu sok, istilahnya terlalu sok teosentris atau sok rohani yang tidak mau minta-minta. Kalau memang kita butuh ya kita minta aja kan sama Tuhan. Ya jujur aja memang kita ini memang bisanya apa kalau tidak minta. Nah, seperti itu. Nah, di satu sisi ya minta itu suatu yang wajar, minta itu kepada Tuhan itu minta itu wajar. Tapi di satu sisi yang lain, ya kita juga harus sadar juga ya, memperlakukan Tuhan seperti jongos atau kacung itu apa juga benar. Dan itu kalau kita mau ngomong seperti jin lampu Aladin yang bisa kita perintah-perintah semau gue, ya apakah Allah memang seperti itu? Nah, lalu saya analogikan juga dengan orang yang ke Gunung Kawi, saudara ya. Ya maaf, ini bukan berarti saya mau menghina orang-orang yang ke Gunung Kawi, tapi kita itu waktu dulu kita belum percaya kepada Tuhan, kalau kita ke Gunung Kawi apa tujuannya? Ya pasti ya kepengen kaya, kepengen apa ya, dapat hoki gitu kan, pengen hidup sehat, ya aman, luput dari mara bahaya. Nah, kan gitu kalau kita ini ke Gunung Kawi, ya. Orang-orang ke Gunung Kawi itu apa tujuannya? Ya pasti berkat lah, berkat baik kekayaan, kesuksesan, kemakmuran, kesehatan, ya toh, atau kalau keluarga ya mungkin harmonis, keluarga yang harmonis, atau diberkati dikasih anak ya, keturunan, lalu dapat cucu, lalu dapat pekerjaan, ya pokoknya berkat-berkat semualah. Nah, pertanyaannya sekarang kalau kita dulu ke Gunung Kawi seperti itu, lalu kita sekarang ke gereja, permintaannya juga seperti itu lagi. Jadi nggak ada perbedaan antara ke Gunung Kawi dan ke gereja, ternyata semangatnya sama, yaitu ingin kaya, ingin diberkati, ingin sukses, ingin sehat, ingin sembuh dari penyakit, ya ingin punya apa, kalau belum punya anak ya kepengen punya anak, kalau belum punya kerjaan kepengen dapat pekerjaan, kalau belum punya cucu ya kepengen dapat cucu. Ya pokoknya ya Tuhan tuh anulah tempat kita meminta apa yang kita butuhkan. Nah, ini akhirnya yaitu timbullah tema daripada obrolan santai ini.
Oke, saya tidak berlama-lama membahas mengenai paham-paham ini, ya, yang sebetulnya jujur aja saudara dan saya sering melakukan itu. Nah, sekarang setelah membahas ini lalu apa gitu, maksudnya bagaimana seharusnya atau bagaimana bagaimana supaya kita menghindari supaya nggak sampai memperlakukan Tuhan sebagai jin lampu Aladin tanpa kita sadari, ya, dan memperlakukan itu kan mirip seperti orang yang menyembah berhala. Lalu pertanyaannya, apa bedanya kita menyembah Tuhan dan menyembah berhala? Nah, itu biarlah menjadi satu topik yang kita renungkan bersama. Ya, tanpa sadar memang kita sudah banyak memperlakukan Tuhan itu bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai berhala. Ya, mungkin ada yang mau kasih komentar, ada yang mau kasih tanggapan. Kan ini acara obrolan, jadi bukan hanya dari saya, saudara-saudara juga bisa share pergumulan Anda, bagaimana selama mengenal Tuhan. Ya, nah, coba silakan siapa saja yang mau share atau mau tanya atau mau menanggapi, silakan. Ada? Ya Pak, dari chat Zoom ada. Dari mana? Dari chat Zoom, Pak Theodore Nehemia. Oh, Pak Theodore, ya. Ya Pak Andi, bukankah jin lampu Aladin pun terbatas pada kapasitasnya dalam mengabulkan permintaan manusia? Tapi kenapa masih ada saja yang tetap berharap pada lampu jin Aladin tadi? Ya kan kalau menurut film-film jin lampu Aladin itu kan, lampu Aladin itu kemampuannya sangat tak terbatas, dimintai apa saja dia akan nuruti. Ya, saya sendiri enggak. Ya manusia kan bisa berfantasi kan tentang jin lampu. Mau itu namanya aja cerita kok. Khayalan, cerita khayalan. Jadi mau dibikin kayak apa jin lampu Aladin itu, ya yang lebih menyenangkan kalau jin lampu Aladin itu kan kita minta apa saja dia enggak pernah menolak. Nah, itu kan paling menyenangkan. Nah, kita seringkali kita kan kalau Tuhan menuruti kemauan kita kan kita senang toh. Waduh, puji Tuhan, saya sudah minta, ternyata Tuhan menuruti kemauan saya. Waduh, saya syukur sekali karena permintaan saya dikabulkan Tuhan. Bagaimana kalau tidak dikabulkan? Ya, nah seringkali jadi marah kan atau ya istilahnya jengkel kan sama Tuhan gitu. Oke, silakan. Malam Pak Andi. Malam. Siapa ini? Ruslan. Pak Ruslan. Ya, iya. Pak Ruslan. Kalau kita lihat kalau untuk seperti jin Aladin ini, kita meminta kepada Tuhan seperti jin Aladin ini kan ada kaitan dengan teologi kemakmuran. Ya, ada kaitannya. Ya, kalau kita lihat di dalam praktek sehari-hari di dalam gereja yang mengajarkan tentang teologi kemakmuran, mereka rata-rata semuanya itu merasakan ada sesuatu yang mereka hadapkan dan mereka mendapatkan sesuatu. Sehingga kalau mereka tidak mendapatkan sesuatu, mereka tidak akan begitu antusiasnya untuk mengikuti teologi kemakmuran ini. Ini kalau menurut Pak Andi bagaimana? Ya. Pertanyaannya sangat baik ya. Jadi teologi kemakmuran itu menjadi tenar dan menjadi
suatu wabah boleh dikatakan yang meledak luar biasa karena banyak kesaksian-kesaksian yang boleh dikatakan menyimpulkan bahwa teologi kemakmuran ini benar. Ya, mereka mengalami apa yang mereka minta dan dikabulkan permintaan mereka. Oh, sharing mereka kan. Wah, dulu saya ini toko saya nggak laris gitu ya, misalnya ceritanya gitu. Lalu didatangi pendeta, didoakan, diurapi toko saya, pakai minyak, pakai apa gitu ya. Waduh, setelah itu orang yang datang ke toko saya berjubel-jubel dan laris sampai sekarang. Nah, itu. Jadi kesaksian-kesaksian seperti ini seringkali sangat menyenangkan sekali kan. Dan siapa yang tidak tertarik kalau dari toko yang sepi menjadi laris? Dan ternyata ya ini satu triknya. Ya saya tidak menuduh bahwa ini pasti semua kayak gini. Tapi juga ada ternyata yang mendatangi tokonya dia itu ya jemaat-jemaat di gereja itu yang jumlahnya itu ribuan jemaatnya ya atau bahkan puluhan ribu. Bayangkan kalau misalnya orang punya toko didatangi satu jemaat yang anggotanya puluhan ribu ya sudah dari sepi bisa jadi laris itu tokonya. Ya, tapi saya enggak negatif thinking dulu lah. Kenapa kira-kira bisa terjadi seperti itu? Nah, kalau menurut saya, ya yang pertama adalah belas kasihan Tuhan dalam kebodohan kita. Saya kan dulu juga pernah ikut aliran-aliran yang semacam ini, meskipun saya tidak full percaya kepada teologi kemakmuran pada waktu itu. Tapi saya percaya sih tentang mujizat, lebih banyak percaya tentang mujizat. Dan herannya pada waktu saya percaya tentang mujizat itu, saya itu mengalami apa yang saya doakan, apa yang saya minta, apa yang saya berharap pada Tuhan, itu dikabulkan oleh Tuhan. Saya benar-benar mengalami, ini bukan bohong ya. Ini buat apa saya bohong malah rugi sendiri saya di forum ini. Enggak ada yang boleh saya banggakan sebenarnya. Hal-hal seperti ini kan sebetulnya enggak kita banggakan. Tapi waktu itu saya benar-benar mengalami, makanya saya percaya. Saya mengalami. Jadi saya itu kan dilarang oleh pendeta yang saya kagumi itu waktu itu. Tidak boleh minum obat. Kalau percaya Tuhan menyembuhkan, tanpa obat Tuhan pasti sanggup menyembuhkan. Ya saya nggak minum obat sampai kurang lebih hampir 2 tahun itu, ya 1 tahun lebih lah, nggak sampai 2 tahun. Saya sama sekali obat-obat yang saya simpan di lemari saya seperti apotek itu, saya buang semua obatnya. Dan saya sama sekali tidak minum obat dan saya ternyata saya mengalami sakit apa begitu sembuh ya. Sakit apa lagi sembuh. Padahal yang lalu-lalu itu saya kalau tidak minum obat tidak bisa sembuh. Saya merasa luar biasa sekali ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah saya kalau mengalami hal seperti itu adalah belas kasihan Tuhan dalam kebodohan saya. Kenapa saya katakan dalam kebodohan saya? Karena saya menganggap bahwa waktu itu kan saya diajar bahwa minum obat itu sama dengan orang tidak beriman. Ya, dan ke dokter itu hanya untuk orang-orang yang kurang iman aja itu ke dokter itu. Kita tidak perlu ke dokter, tidak perlu minum obat, karena Tuhan sanggup menyembuhkan secara langsung.
Ya, sebetulnya logikanya itu juga masuk akal bahwa kita itu bahwa Tuhan itu sanggup untuk menyembuhkan kita secara langsung itu kan teologi yang juga masuk akal lah. Karena Tuhan tuh bisa saja menyembuhkan setiap penyakit dan bisa melakukan mujizat. Ya, saya juga percaya itu dan saya mengalami. Ya, tapi itu kan tidak benar. Ya, minum obat sama dengan orang yang tidak beriman itu kan tidak benar. Lalu ke dokter itu hanya untuk orang-orang yang kurang iman itu kan juga kesimpulan-kesimpulan yang salah. Nah, itu Tuhan tuh mendidik saya. Ya, mendidik saya melalui saya mengalami kecelakaan, gegar otak, pingsan 2 jam, harus masuk rumah sakit karena saya nggak bangun-bangun. Dan saya kemudian baru ya marah waktu awal-awal pertama sadar itu saya kecewa sama Tuhan. Kenapa saya anak Tuhan kok bisa kecelakaan dan saya sampai masuk rumah sakit, saya sampai pingsan 2 jam karena kecelakaannya cukup berat. Saya hampir mati. Kenapa Tuhan tidak melindungi saya? Saya kecewa waktu itu, marah-marah. Tapi ya Tuhan menyadarkan saya dan akhirnya saya juga sadar bahwa meskipun saya kecelakaan begitu berat, Tuhan masih memberi saya tambahan umur ya toh. Dan Tuhan ternyata juga bisa pakai dokter untuk merawat anak-anak Tuhan. Nah, itu yang saya malunya di situ. Saya merasa dokter itu hanya untuk orang tidak beriman. Sekarang Tuhan pakai dokter untuk merawat saya. Padahal saya sebetulnya nggak mau itu dirawat dokter itu. Tapi Tuhan pakai. Nah, itu saya disadarkan. Ya, itu jadi pertama tadi belas kasihan Tuhan dalam kebodohan kita. Ya, lalu yang kedua, teologi kemakmuran kenapa kok bisa benar-benar sepertinya dialami? Karena yang namanya berkat itu tidak harus selalu dari Tuhan. Berkat itu juga bisa dari setan yang menipu kita. Ya, menipu kita. Jadi dalam hal ini hati-hati kalau sampai kita ini minta apapun dituruti, saya malah mempertanyakan bahwa kalau kita selalu diturutin, itu malah mencurigakan. Karena saya yakin Tuhan itu tidak justru cara mendidik Tuhan itu tidak berarti semua permintaan kita pasti dituruti. Kalau seperti itu, justru itu bukan Tuhan yang benar. Saya kasih contoh begini, paling gampang itu. Anda sebagai orang tua punya anak. Lalu anak Anda minta apapun pasti Anda turutin. Enggak kan? Nah, jadi kita ini sebagai orang tua aja tahu bahwa kalau anak kita minta apapun itu lalu kita turutin, itu nanti jadi apa anak kita itu? Ya, pergi ke mall, semua nunjuk ini, nunjuk itu, nunjuk ini, semuanya mau dibeli. Kita turutin aja semua, satu toko dibeli semua, ya toh. Nah, itu mau jadi apa itu anak kayak gitu? Ya, kalau ditolak keinginannya, waduh, nangis-nangis, gulung-gulung, ya, nggak terima, ya, nggak mau pulang. Lalu ya sudah, orang tuanya ngalah, ya, belikan barangnya. Ini anak ini nanti besar-besar sudah nggak bisa, keinginannya tidak diturutin tuh nggak bisa. Dia selalu ingin menuruti keinginan. Nah, itu jadi bapak yang baik tidak selalu memberikan segala permintaan anak-anaknya. Ya. Karena bapak yang baik itu tahu
mana yang penting dan tidak penting, mana yang perlu dan tidak perlu, mana yang membahayakan dan mana yang positif membangun. Ya kan? Itu Bapak di surga itu pasti tahu. Kita yang di dunia aja tahu mendidik anak kita dengan didikan yang benar. Apalagi Bapak di surga. Nah, jadi kalau selalu diturutin, saya bertanya-tanya itu yang nurutin siapa? Kemungkinan sudah bukan Bapak di surga, tapi mungkin sudah itu tipu muslihat iblis. Lalu yang ketiga, orang bisa hidup makmur itu adalah anugerah umum. Selain tadi saya bilang itu bisa setan, ya, tapi itu bisa juga anugerah umum. Karena orang yang tidak beriman pun bisa makmur dan bisa kaya raya. Jadi kalau saudara menganggap bahwa saya bisa kaya itu pasti karena ini adalah iman saya. Lah orang yang tidak beriman aja juga bisa kaya kok. Anda kok begitu bangga dengan Anda bisa kaya. Jadi itu anugerah umum aja. Tuhan memberi sinar matahari kepada orang baik maupun orang jahat. Tuhan juga memberikan hujan kepada orang baik maupun jahat. Tuhan juga bisa memberikan kekayaan kepada orang baik maupun orang jahat. Jadi ini konteksnya anugerah umum. Lalu yang terakhir, kemakmuran itu bisa merupakan hukuman. Hukuman. Jadi saudara jangan pikir yang namanya orang kalau dapat kemakmuran itu pasti itu berkat. Belum tentu itu berkat. Itu bisa jadi hukuman. Ada pemberian-pemberian yang merupakan hukuman. Tapi orang tidak sadar kalau itu hukuman dan dia menikmati tanda petik hukuman itu. Karena hukuman itu sudah makin menjerumuskan dia ke dalam kesesatan. Ya, hati-hati. Jadi kita ini harus sadar juga bahwa kalau kita mengalami doa-doa yang dikabulkan itu tidak menunjukkan kita pasti sudah benar. Ya, saya ulangi ya. Kalau doa-doa kita dikabulkan, itu tidak menjamin bahwa kita sudah benar-benar benar di hadapan Allah. Bahkan mungkin yaitu tadi yang terakhir, bahwa kita ini sedang dihukum dalam hukuman. Jadi kelihatannya kita ini makmur, kelihatannya kita ini kaya raya, sukses, segala yang kita inginkan dikabulkan, tapi kita sedang dalam hukuman. Nah, itu yang mengerikan. Ya, orang merasa, aku sangat diberkati luar biasa, tapi padahal Anda sedang dihukum oleh Allah. Bangsa Israel pernah minta makan yang turun dari langit. Itu dia sudah bosan dengan yang namanya mana. Bolak-balik mana, tiap hari mana. Ya, mana yang lain. Ya, kok cuma mana terus. Ya, saya bosan dengan mana. Saya minta yang lain. Ya, mana yang lain. Nah, itu. Nah, lalu akhirnya Tuhan kasih yang lain. Dan Tuhan kasih burung kepada bangsa Israel. Tapi ternyata itu berkat itu adalah merupakan hukuman. Ya, ini hati-hati dan kita harus belajar banyak dari firman Tuhan dengan kebenaran seperti ini. Oke, saya persilakan kalau ada yang mau. Saya Pak. Silakan Pak Aryo. Orang pada awal perjalanan pengenalannya terhadap Tuhan, kalau keliru sekolah,
ya dengan mudah ya kalau jatuh dalam perkiraan bahwa Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan itu Maha Kaya, Tuhan itu tempatnya Gunung Kawi, itu sudah sifat dasar manusia. Itu Ya. pada awal pengenalannya pada Tuhan sangat mungkin kejeblos ke situ. Dan juga memang pada dasarnya kalau kita salah masuk gereja yang kurang sekolah, itu memang kita dibawa pada kebodohan dan kita percaya dengan kebodohan itu. Padahal itu semua hanya masalah statistik saja. Kalau ada anggota 10.000, lantas dia bilang Tuhan kan memberkati engkau dengan ini, Tuhan kan menyembuhkan ini, kamu kan ini semua. Ya pasti dalam 10.000 umat itu pasti statistiknya paling enggak 1%, 2%, ya pasti ada yang bukan, maksudnya bukan karena dinubuati, dia asmuni saja, asal muni random, bilang aja terhadap 10.000 orang itu, ya pasti ada yang pasti haleluya pasti, dan itu benar, memang dia diberkati, random saja kok. Dan sifat kesaksian itu yang kalau di Reform tidak ada orang boleh saksi, kok di sana itu senjata utama untuk promosinya. Ya pasti sekali, ayo yang dapat berkat ini angkat tangan dan silakan bersaksi di sini. Ya. Ya itu belum lagi yang dipersiapkan. Itu belum bisa yang dipersiapkan tuh. Secara jujur-jujuran, secara cara bodohnya lah, bilang ayo siapa yang sudah diberkati Tuhan ini, ya pasti angkat tangan toh, pasti suruh naik. Hanya random statistik biasa, tidak ada masalah, tapi ya lagi-lagi kita sudah kena kebodohan. Agama adalah pembodohan memang pada dasarnya untuk tingkat bawah. Nanti kok kita sudah sekolah dapat bisa yang baik, kita sudah sekolah dan sebagainya, lah di situ kita mulai sadar bahwa itu salah dan sebagainya. Jadi ya saya kok itu bukan mujizat, semua itu adalah random biasa. Dan orang tidak boleh berubah. Kadang-kadang ya ada benarnya juga, karena Tuhan memang sudah menyediakan mesin yang baik sekali ya tubuh kita ini, untuk bahkan kalau kita diewangi penisilin yang dulu sebagai obat yang mujarab sampai orang dapat gelar Nobel atau dan sebagainya, itu justru mencilakakan dalam in the long term, yang obat penisilin ditemukan pada saat itu akan menjadi autoimun dan macam-macam penyakit lah. Pokoknya jadi orang kebal dan sebagainya, sehingga mencelakakan orang akibatnya. Ya, ya itu. Jadi sebetulnya kalau orang tidak harus apa-apa mesti obat atau apa, itu ya ada baik loh sebetulnya. Tuhan sudah memberi imunitas dan sebagainya. Ya sejenis gitulah Pak. Jadi kita memang harus lewat itu dulu mungkin, karena manusia paling seneng kalau enggak mau lewati proses, mau cara gampang, atau asal jeplak langsung dapat. Itu semua sudah sifat manusia berdosa sih. Sebetulnya penyakit kita ini adalah umat berdosa. Penyakit umat berdosa yaitu cinta diri dan sebagainya, itu yang enggak mau susah. Nah, padahal susah adalah pengajaran pendidikan Tuhan untuk menjadi baik. Tapi sebaliknya kalau seneng terus itu justru jalan yang licin menuju kecelakaan. Salomo yang paling berhikmat di dunia saja, setelah dia sugih, waduh, gobloknya pol. Hikmatnya bocah gitu. Ya Pak, itu kurang lebih Pak, sudah kedoren di Kiswen. Ya, terima kasih Pak Aryo. Jadi memang Pak Aryo tadi mengatakan bahwa kita sebagai manusia berdosa ini memang condong untuk mengikuti ajaran-ajaran yang gampang, ya, yang menyerongkan kita seperti itu, karena memang ya itu yang menyenangkan memang. Dan siapa yang nggak senang kalau diberkati, kaya, sukses, ya, hidup enak,
nyaman. Dulu saya juga punya pikiran gitu, waduh, orang ini kok enak ya, hidupnya kok diberkati Tuhan begitu rupa, ya bisa kaya, ya sukses, lalu hidupnya juga bahagia. Wah, enak sekali ya ini jadi anak Tuhan kayak gini gitu. Ya, tapi itu hati-hati memang. Itu memang kedagingan ya, dan kenyamanan itu membuat kita itu justru tidak waspada. Itu seringkali yang terjadi itu. Kenyamanan membuat kita tidak waspada. Ya, oke. Terima kasih Pak Aryo. Ada yang kasih tanggapan lagi atau pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan. Dari Ibu Ruby, bila kita salah meminta di dalam doa sama dengan tidak sesuai dengan rencana Tuhan pada kita. Bagaimana supaya kita tidak sampai salah? Apakah benar bila meminta ini dan itu di dalam doa lalu ditutup dengan hal yang bila sesuai kehendak Tuhan pada diri kami, apakah menjadi doa yang berkenan? Apakah harus menuju hidup benar baru doa bisa dijawab atau didengar Tuhan? Iya, pertanyaan yang baik sekali. Bagaimana menghindari hal seperti itu? Dari Ibu siapa? Dari Ibu siapa? Dari Ibu Ruby. Bu Ruby, ya. Jadi apakah doa kita ini ditutup dengan Tuhan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi, atau bukan kehendak saya? Apakah kalau sudah begitu sudah aman berarti doanya? Ya, menurut saya sebetulnya kalau kita lihat bagaimana Tuhan mengajar kita berdoa, Tuhan itu mengajar kita berdoa itu dari hati kita. Hati kita. Nah, yang dimaksud hati itu adalah ya istilahnya asli terdalam dalam kehidupan kita, yang aslinya kita sebenarnya. Jadi apa adanya kita inilah yang terdalam itu. Nah, jadi yang terdalam dalam diri kita itu apa atau siapa yang paling kita utamakan. Ya, apa atau siapa yang kita paling utamakan. Oh ya, tolong Seva ini WhatsApp-nya notifikasinya di silent aja. Notifikasi di WhatsApp Ya, Pak. komputer. Nah, jadi jadi periksa motivasi kita. Kalau menurut saya begitu ya. Periksa motivasi kita. Kita berdoa ini motivasinya siapa yang paling utama? Si aku atau Tuhan? Nah, itu yang bisa menolong kita untuk kita waspada. Ya, tapi saya lebih condong untuk menganjurkan kita semua di dalam kita mawas diri ini ya. Bagaimana sih menjaga motivasi hati? Nah, ini kalau mau ngomong motivasi hati itu kan bisa enggak sih kita istilahnya mengejas atau menyetel motivasi hati kita sendiri? Bisa enggak? Kita ini sanggup enggak untuk mengendalikan motivasi hati kita di hadapan Tuhan? Karena boleh dikata orang itu melakukan sesuatu itu tidak sadar. Jadi waktu saya juga mengikuti teologi sukses, teologi mujizat dan sebagainya, saya menganggap itu benar kan. Saya tidak sadar bahwa motivasi saya waktu itu adalah ambisi untuk
bisa mempunyai kuasa dari Tuhan, melakukan mujizat-mujizat yang ajaib, tanpa sadar itu saya itu ya maunya Tuhan harus nuruti kemauan saya itu tanpa sadar. Jadi kalau sampai kita ini bisa sadar, sampai kita ini bisa diingatkan bahwa kita ini orang yang egois atau orang yang si akunya itu nomor satu, itu namanya kasih karunia, saudara-saudara. Ya, kasih karunia. Maka berbahagialah saudara dan saya kalau dalam forum seperti ini kita itu juga diingatkan bahwa si aku itu manusia lama ini selalu ingin yang nomor satu. Ya, kita ini kan masih punya manusia lama. Dan justru dengan kesadaran ini Tuhan itu memproses kita. Ya. Justru yang tidak ada proses adalah yang tidak menyadari. Ya, tidak menyadari seperti tadi saya misalnya saya dalam hidup saya itu saya tergila-gila dengan mujizat kesembuhan misalnya. Itu saya dalam kondisi yang tidak sadar. Dan saya tidak tahu kalau itu salah. Maka karena itu kita juga kalau menasihati orang yang lagi tergila-gila dengan mujizat, lalu kita arahkan dia untuk mengerti dengan benar, itu biasanya dia nggak mau terima dan biasanya dia marah-marah. Kalau diingatkan malah marah. Dan itu sudah berkali-kali saya alami. Saya ketemu beberapa orang yang tergila-gila dengan mujizat. Saya bilang mujizat itu cuma anugerah umum. Waduh, langsung marah. Ya, saya bilang orang yang tidak beriman pun bisa mengalami mujizat. Wah, tambah marah lagi ya. Jadi dikasih tahu kebenaran nggak tambah nggak terima kasih tapi tambah marah. Ya, kesimpulan saya ya memang orang sampai bisa mengerti kebenaran itu kasih karunia Allah. Nah, maka menurut saya yang penting itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini pun juga kasih karunia Allah, hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi maksudnya tidak setiap orang itu bisa menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan itu yang benar-benar bertumbuh, benar-benar kebenaran firman itu boleh benar-benar nyata dalam hidup kita. Ya, saya khawatir banyak orang Kristen itu hanya beragama tapi tidak berelasi dengan Allah yang benar-benar benar. Dengan Allah yang benar-benar Allah. Ya, dia hanya beragama atau dia berelasi dengan Allah yang bukan Allah. Allah palsu. Ya, Allah yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, itu kan mengerikan kalau kita ini justru datang kepada Allah yang palsu itu, yaitu tadi jin lampu Aladin itu. Jangan-jangan kita itu tidak menyembah Allah yang benar, tapi menyembah jin lampu Aladin, saudara-saudara. Ya, nah, coba silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Halo, ya Pak, saya dengar ya Pak. Ya. Ada dari Jacob S. Selamat malam Pak Andi, bagaimana penerapan teologi pikul salib di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, teologi pikul salib ini teologi yang tidak menyenangkan, ya. Sangat bertolak belakang dengan teologi sukses, teologi kemakmuran, teologi kesuksesan,
keberhasilan. Ya, orang kalau suruh pilih, saya mau pilih mana? Menderita atau sukses bahagia? Ya pasti pilih sukses bahagia lah. Lalu mau pilih mana? Miskin atau kaya? Ya pasti pilih kaya lah. Mana ada orang mau pilih jadi miskin, ya. Itu orang aneh itu. Ya, kita juga jangan sok bergaya rohani lalu enggak Pak, saya pilih miskin aja Pak. Ya toh. Saya pilih yang menderita aja Pak. Saya enggak suka kok kalau bahagia itu. Saya lebih suka menderita daripada bahagia. Ya pasti Anda ini pasti aneh ya toh. Menurut saya enggak wajar lah manusia kayak gitu. Ya, namanya manusia ya selalu kepingin yang senang, yang enak, yang kaya, sukses dan sebagainya. Nah, tapi kenapa Tuhan itu mengajarkan teologi salib dan teologi penderitaan? Apakah teologi penderitaan itu juga benar menurut Alkitab? Ya, atau itu juga tidak berkelebihan teologi penderitaan itu karena Tuhan itu kan tidak kepingin anaknya menderita. Tuhan itu kan kepingin anaknya senang, ya toh. Tuhan tidak kepingin anaknya dapat malapetaka dan musibah. Tuhan ingin anaknya itu berbahagia terus, senang terus, sukses terus, kaya raya, berhasil, makmur, aman, sentosa, sehat walafiat dan lain-lain ya toh. Ya itu seringkali yang diperkenalkan seperti itu. Tuhan tuh tidak ingin anaknya celaka, tidak ingin anaknya sakit, tidak ingin anaknya menderita, tidak ingin anaknya gagal, ya dan seterusnya. Pokoknya Tuhan tuh ingin anaknya itu serba bahagia. Saya kira ajaran seperti itu justru ajaran yang sama sekali tidak alkitabiah. Ya, kalau mengajarkan jadi orang Kristen itu orang yang tidak pernah susah, tidak pernah menderita dan bahagia terus. Ya, kalau kita lihat ya dengan teliti di dalam Alkitab, justru Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia sudah kasih peringatan kepada murid-muridnya bahwa pada saat Tuhan Yesus meninggalkan mereka, mereka akan mengalami banyak penderitaan. Jadi saya boleh menyimpulkan ya bahwa kehidupan Kristen dan penderitaan itu sepertinya nggak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Tapi bukan berarti orang Kristen yang menderita itu tidak mengalami kebahagiaan. Nah, itu yang saya pernah bawakan kan tema di dalam damai ada penderitaan, di dalam penderitaan ada damai. Ya itu jalan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan kalau pertanyaannya bagaimana kita menjalani pikul salib dan menyangkal diri, nah itu adalah satu step yang lebih maju, yang menyadarkan saudara dan saya sebagai orang percaya, ya apa panggilan saudara dan saya. Kita seringkali cuma pikir bagaimana saya dapat berkat. Tapi tidak pernah berpikir apa risiko dan konsekuensi dan panggilan Tuhan bagi saya untuk mengikut Dia. Apa risikonya? Apa konsekuensinya mengikut Kristus? Apa tanggung jawab saudara dan saya dalam mengikut Kristus? Nah, itu yang seringkali tidak dipikir. Yang dipikir cuma apa yang saya dapat berkat, bukan apa risikonya, apa konsekuensinya, itu nggak dipikir. Yang penting saya ikut Kristus, Kristus adalah sumber berkat, sumber bahagia, sumber damai sejahtera, ya,
saya akan dilindungi daripada yang jahat. Ya, puji Tuhan, haleluya. Sudah itu pikirannya ikut Tuhan tuh kayak gitu. Saya suatu saat pernah ditodong orang, saudara ya. Ditodong, ya pokoknya orang itu mau merampok saya. Itu waktu saya masih kuliah di saat. Saya waktu itu juga agak protes sama Tuhan ya. Kenapa saya ini yang lagi kuliah di saat, kok Tuhan itu membiarkan saya mau dirampok orang, bahkan diancam nyawa saya. Kenapa Tuhan kok sampai membuat saya mengalami hal seperti ini? Saya agak istilahnya mempertanyakan Tuhan. Tuhan tuh di mana sih katanya memelihara orang percaya, menjamin hidup orang percaya. Di mana Tuhan itu? Waktu saya juga mau diancam itu, saya juga dalam hati saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan di mana Engkau? Kenapa saya dibiarin seperti ini? Ya, tolong saya Tuhan, hancurkan ini orang yang mau ngancam saya ini. Ya, mungkin dikutuk langsung sakit jantung mati gitu di depan saya. Tapi kok ternyata tidak. Ya memang akhirnya saya lolos juga akhirnya. Ya. Tapi yang saya pertanyakan kok Tuhan tidak melindungi saya ya. Nah, itu pikiran saya, dan itu pikiran pasti banyak orang ya. Yang sampai hari ini bahkan orang reform pun banyak yang berpikir seperti itu. Pokoknya kalau Tuhan ini melindungi kita, kita tidak mungkin dapat musibah. Kita tidak mungkin dapat celaka karena Tuhan melindungi kita. Ini teologianya ngawur dan teologi yang sama sekali nggak reform. Ya itu, ya ayat-ayat memang ada ya, sepertinya kalau Tuhan menjaga kita, ya Dia gembala yang baik, ya Dia akan melindungi kita dari yang jahat dan sebagainya. Memang ada ayat-ayat seperti itu. Tapi Anda tidak melihat makna terdalam dari ayat-ayat tersebut. Kita hanya melihat di permukaannya saja. Kalau yang namanya Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, ya Tuhan menjauhkan kita dari yang jahat, ya itu berarti ya saya hidupnya nyaman terus dan aman terus dan tidak ada yang bisa melakukan kejahatan pada saya. Tapi itu pikiran yang terlalu sempit, ya kesimpulan yang terlalu naif tentang perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saya pernah mengunjungi satu jemaat, saya kaget dengan omongan dia, padahal dia sudah dibina di reform. Ya memang masih baru sih, tidak begitu lama. Tapi pikiran dia ini agak mengejutkan saya, karena waktu itu waktu kunjung itu kami kan istilahnya menasihati, karena anaknya itu perempuan ya, dan malam-malam itu masih keluar. Memang alasannya karena les dan sebagainya, lalu pulangnya ya istilahnya naik kendaraan umum atau juga Gojek dan sebagainya ya toh. Kami menasihati, wah hati-hati loh Bu, sekarang ini banyak kejahatan, anak-anak diculik dan sebagainya. Langsung ngomong gini ibunya, oh itu tidak akan terjadi pada keluarga kami. Ngomongnya, widuh tegas banget ngomongnya. Tidak akan terjadi kepada keluarga kami. Tuhan pasti melindungi keluarga kami daripada yang jahat. Jadi tidak ada pikiran-pikiran yang seperti itu. Waduh. Ini beriman banget ini ya, seperti ini. Jadi
Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, Tuhan tidak mungkin mencelakakan kita. Ya, saya tidak mau bantah sudah, kalau seperti itu dibantah tambah geger ya. Cuma ya saya harap dia pelan-pelan bisa jadi sadar dengan omongannya dia. Karena apa? Karena kalau kita lihat Alkitab aja, orang-orang yang disertai Tuhan tidak luput dari kecelakaan dan tidak luput dari musibah. Jadi kalau bilang bahwa orang yang disertai Tuhan itu pasti dilindungi dan diluputkan dari segala musibah, itu sama sekali juga tidak benar. Ya contohnya aja saya sudah bolak-balik bilang itu. Ya, kecelakaan yang pertama kali terjadi, yang dicatat di Alkitab, ya, musibah yang pertama kali terjadi yang dicatat Alkitab, justru tertimpa bukan kepada orang jahat, tapi kepada orang yang berkenan di hadapan Allah. Yaitu apa? Habel dibunuh oleh Kain. Sudah. Itu sepertinya musibah pertama kali yang dicatat di Alkitab ini sepertinya sudah langsung membuka wawasan saudara dan saya. Apa arti penyertaan Allah bagi saudara dan saya? Ya, coba direnungkan ini. Bagi para pengikut teologi sukses, kemakmuran, dan kesembuhan, dan ya pokoknya keberhasilan dan sebagainya, itu renungkan kenapa kecelakaan pertama kali terjadi di dunia ini dicatat di Alkitab adalah Habel dibunuh oleh Kain. Padahal Habel orang yang berkenan kepada Allah. Padahal Habel persembahannya yang diterima oleh Allah. Padahal Tuhan memihak pada Habel. Tapi kenapa waktu Kain mau membunuh Habel, Tuhan tidak melindungi? Nah, itu kan banyak yang tidak mikir itu. Tapi pikirannya adalah Tuhan pasti melindungi kita, Tuhan pasti menyertai kita, Tuhan pasti menjauhkan kita dari yang jahat. Nah, Habel ini loh dibunuh oleh Kain, kok Tuhan tidak melindungi? Itu coba jadi perenungan dulu. Ya, jadi itu sudah kejadian keturunan manusia generasi pertama, keturunan pertama yang sudah ada kejahatan. Dan kejahatan tertimpa bukan kepada orang jahat, tapi kejahatan tertimpa kepada orang baik. Ya, kalau kejahatan tertimpa pada orang jahat kan lucu. Yang berbuat jahat berarti siapa? Ya, itu. Kejahatan itu justru tertimpa kepada orang yang benar. Karena yang berbuat jahat itu orang jahat. Nah, yang tertimpa, ya orang benar. Ya, nah itu yang terjadi. Oke, jadi dalam hal ini kembali lagi, Tuhan mau melatih saudara dan saya untuk mengerti kasih Tuhan, mengerti berkat Tuhan, mengerti anugerah Tuhan. Tuhan mau supaya saudara dan saya paham itu. Karena yang namanya kasih Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, itu bukan berarti hidup enak-enak dan senang-senang dan lancar-lancar dan sehat walafiat dan tidak pernah ada musibah, selalu sukses, selalu diberkati. Bukan seperti itu. Itu definisi berkat versi Jin Lampu Aladin dan versi Gunung Kawi. Ya. Itu berkat seperti itu. Tapi berkat yang menurut Alkitab tidak setara dengan model
Gunung Kawi dan jin lampu Aladin, saudara-saudara. Nah, ini yang kita perlu renungkan bersama, ya. Bukan berarti lalu hidup Kristen itu isinya menderita tok, gitu, enggak ada sukacitanya. Enggak, itu salah juga. Makanya saya kan pernah buat tema itu. Ya, kebahagiaan atau damai sejahtera dalam penderitaan dan penderitaan dalam damai sejahtera. Ya, antara damai dan penderitaan tidak pernah lepas. Ya. Ada ayat yang menegaskan kebenaran itu, ya. Antara damai dan penderitaan itu bergandengan. Ya, suatu yang jarang kita kita renungkan kebenaran itu. Damai dan menderita itu saling bergandengan. Ya, coba lihat ini. Bentar. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan dibacakan. Ada, Pak. Dari Melania Bandung. Pak Andi, apa bedanya teologi kemakmuran dengan buku The Secret dari Rhonda Byrne? Sama-sama mengajarkan bahwa apapun yang kita minta, asal memintanya dengan keyakinan atau disebut iman, maka kita akan mendapatkannya. Saat orang-orang tersebut meminta entah kepada Tuhan versi teologi kemakmuran atau kepada yang ilahi versi The Buku Secret. Siapa yang mengabulkan permintaan mereka? Karena toh pada kenyataannya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan doakan atau mereka doakan. Ya. Sebelum saya jawab itu, saya tadi sudah janji kasih ayat. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 33. Ini kata damai dan menderita bergandengan. Ya. Silakan tolong dibacakan Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Iya. Perhatikan ini. Damai dan menderita bergandengan. Ya, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Kemudian dilanjutkan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Jadi dalam damai ada menderita. Dalam menderita ada damai. Ya ini sudah. Maka orang Kristen yang tidak mau menderita ya menurut saya kamu salah jalan, ya, atau salah didik. Nah, sekarang tadi pertanyaan yang dibacakan tadi, ada buku The Secret atau ada filmnya juga itu The Secret, saya pernah lihat filmnya. Lalu mereka dengan cara positive thinking, ya, dengan kekuatan pikiran tuh mereka bisa sukses, mereka bisa berhasil, dan mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Ini tanpa Tuhan. Ya, tanpa Tuhan. Film The Secret itu tidak pakai Tuhan-Tuhanan, tapi pakai positive thinking dan bisa berhasil. Bahkan sampai mujizat pun bisa terjadi karena pikiran. Ya, kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran itu bisa membuat sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin gara-gara kekuatan pikiran.
Nah, apa bedanya dengan teologi sukses dan kemakmuran? Nah, justru ajaran-ajaran teologi sukses dan kemakmuran itu sangat-sangat dipengaruhi oleh positive thinking. Aliran positive thinking ya, yang terkenal ajarannya dari Norman Vincent Peale, itu bukunya juga terkenal sekali, positive thinking. Jadi Anda mau bahagia, Anda mau sukses, Anda mau berhasil, Anda mau kaya, Anda mau makmur, aman, sentosa, dan sebagainya, positive thinking itu kunci segala keberhasilan. Maka pertanyaannya, siapa yang memberi? Ya itu tadi saya bilang, kan saya sudah kasih berapa kategori tadi tentang kalau kita bisa makmur, bisa kaya dan sebagainya, itu siapa yang memberi? Ya, bisa, saya bilang itu bisa Tuhan, karena Tuhan berbelas kasihan kepada orang yang dalam kebodohan. Ya, kita ini dalam kebodohan dan Tuhan masih berbelas kasihan pada kita. Bisa juga itu jebakan iblis. Bisa juga itu anugerah umum, karena orang yang tidak di dalam Tuhan pun bisa sehat, bisa kaya, bisa sukses, bisa makmur. Orang ateis pun juga bisa sukses, sehat, kaya, dan makmur. Ya, bisa juga berkat itu merupakan hukuman dari Tuhan. Ya, jadi jangan senang-senang kalau dapat berkat dan bisa sukses, bisa kaya, tapi Anda sedang terjebak di dalam kekayaan dan kemakmuran Anda. Dan Anda sulit keluar dari jebakan itu. Wah, itu juga mengerikan. Itu tidak kalah mengerikan. Ya, jebakan-jebakan itu. Ya, demikian. Jadi, memang kalau ditanya kok bisa kekuatan pikiran itu membuat kita memperoleh apa yang kita inginkan. Saya yakin itu sebetulnya bukan kekuatan pikiran. Tapi itu adalah tipu muslihat iblis yang membuat orang yakin bahwa pikiran akan menentukan keberhasilan Anda. Anda pikir positif, yang terjadi positif. Anda pikir negatif, yang terjadi negatif. Berarti siapa yang menentukan keberhasilan? Pikiran manusia. Ini ajaran dari setan, saya yakin. Ini bukan sekedar pikiran yang bisa membuat Anda berhasil, bukan. Saya percaya itu adalah kekuatan-kekuatan yang di luar kemampuan manusia. Itu pasti sudah ditunggangi oleh setan. Memang kuasa itu kan kalau bukan dari setan ya dari Tuhan kan. Manusia itu tidak punya kekuatan supranatural. Saya percaya 100% Tuhan menciptakan manusia dalam era natural, bukan supranatural. Jadi kalau ada supranatural, sumber dari dua kekuatan, yaitu kekuatan dari Tuhan, ya, pasti juga malaikat itu menurut kekuatan dari Tuhan. Dan satunya kekuatan dari setan atau iblis. Maka kekuatan-kekuatan positive thinking yang bisa sampai membuat kesuksesan dan keberhasilan atau supranatural, kekuatan-kekuatan supranatural, itu saya yakin itu sudah ditunggangi setan atau tipu muslihat setan. Tipu muslihat setan sehingga orang tidak perlu percaya kepada Tuhan untuk berhasil. Percaya pada kekuatan pikiran, Anda akan berhasil. Anda akan sukses. Anda akan memperoleh apa yang Anda mau. Ya itu tipu muslihat iblis.
kita memang harus hati-hati sekali. Saya di dalam mengajarkan mengenai satanologi, salah satu ciri keberadaan iblis yang diungkapkan Alkitab adalah, yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus adalah, dia adalah bapak segala dusta. Ya, kalau sudah Tuhan Yesus kasih gelar bapak segala dusta, itu sudah profesor doktor S5 dalam hal dusta, paling pintar. Saudara dan saya pun dalam belajar seperti yang saya ajarkan hari ini, saudara dan saya pun bisa terkena tipu muslihat iblis tanpa saudara dan saya sadari. Kalau Tuhan tidak memberi saudara dan saya anugerah, kita pasti sudah tertipu oleh tipu muslihat iblis. Karena pinter mana saudara sama iblis itu? Pasti saudara dan saya ya kalah pinter lah. Iblis umurnya sudah ribuan tahun dan kita baru puluhan tahun. Ya. Lalu mau sok-sok gaya melawan iblis. Ya pasti dia namanya aja bapak segala dusta. Ya, pasti kita KO deh sama dia. Ya, sama seperti saya kalau melawan ya juara dunia dulu yang paling terkenal adalah Mike Tyson misalnya atau Muhammad Ali. Saya lawan mereka. Ya matilah saya. Ya, karena ya tubuh saya yang kurus kering gini atau lawan mereka yang kelas berat, petinju kelas berat ya. Saya ikut tinju kelas terbang aja sudah pasti saya juga kalah, mau apalagi kelas berat ya tuh, habis deh. Nah itulah seperti itulah kalau saudara mau melawan iblis. Itu kelas berat itu, saudara kelas terbang atau kelas bulu aja nggak ada ya toh. Oke. Ya, pertanyaan lain siapa? Masih belum ada Pak, tapi ada yang komentar ini, ada yang tanya, Bu Priscilla, kapan Pak Andi diadakan seminar satanologinya? Oh ya, nanti ya, mungkin tidak lama. Saya mau bikin seminar beberapa hari mungkin ya, jadi bisa antara 2-3 hari begitu seminar, karena itu panjang. Ya, saya juga membawakan sekarang di UGM tentang satanologi, anak-anak persekutuan mahasiswa di UGM membahas mengenai setan, mengundang saya. Ya, ini baru sesi pertama, tapi saya cuma 2 sesi aja membahasnya, ya karena memang waktu yang terbatas. Tapi kalau nanti saya sendiri mau bikin mungkin bisa 4 sesi malahan, ya. Bicara soal setan itu seru sekali. Ya, tunggu tanggal mainnya. Ini biasanya orang kalau sudah bicara setan tuh wah senengnya bukan main ya. Menarik sekali. Sampai ada ya saya juga dikritik ya, saya pernah dikritik. Buat apa bicara-bicara setan? Kita bicara yang benar aja belum habis kok sudah mau bicara tentang setan. Lalu saya ini bicara tentang setan ini bukan saya mau mengajak saudara kenalan dengan setan ya toh, tapi saya mau mengajak Anda melihat Alkitab. Bagaimana Alkitab berkata tentang setan. Jadi itu satu kebenaran yang dari Alkitab, bukan dari saya. Buat apa saya bahas-bahas setan dari saya itu? Pasti teori ngawur lah. Ya, saya hanya mau memperkenalkan apa yang Alkitab ajarkan kepada Anda dan saya tentang setan. Oke, ada lagi yang mau tanggapi? Siapa lagi? Ini biasanya teman sparring saya ini Pak Elia, tapi kali ini kelihatannya kok nggak muncul beliau. Ya, dari Bu Ruby tadi, tetap
tetapi mereka dengan ayat-ayat Alkitab dan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, betul memang. Karena setan saja juga menggunakan ayat-ayat Alkitab. Ya, jadi saudara jangan terkecoh. Kalau orang sudah menggunakan ayat Alkitab berarti pasti benar. Hati-hati. Karena setan itu melawan Tuhan Yesus dengan apa? Dengan ayat Alkitab. Waktu Tuhan Yesus dicobai, iblis pakai apa melawan Tuhan Yesus? Pakai ayat Alkitab. Ya, jadi saudara jangan terkecoh. Kalau orang sudah menggunakan ayat Alkitab, pasti benar. Dan pasti tidak mungkin salah. Nah, justru iblis itu, siapa bilang iblis itu takut dengan ayat Alkitab? Ya, itu kan cerita film horor ya toh. Kalau dikasih kitab suci gitu setannya lari. Atau dikasih salib gitu setannya terbirit-birit ya toh, menjauh dari kita. Ya enggak lah, setan ya ketawa kalau lihat salib atau lihat ayat-ayat Alkitab. Dia bahkan mungkin bisa lebih pintar dari kita. Ya coba aja lihat si ular yang mendekati Hawa. Ya, bagaimana ular mendekati Hawa? Dia dengan cara memutarbalikkan firman. Tapi di antara iblis yang memutarbalikkan, si ular yang memutarbalikkan firman itu, ternyata ada bagian firman yang benar-benar benar itu dia ucapkan. Dan itu adalah yang justru firman yang dari Allah. Yaitu apa? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, itu apa yang dikatakan iblis itu firman Tuhan itu. Ya, tapi firman Tuhan yang diperkenalkan dengan pemikiran yang salah. Nah, atau dengan motivasi yang salah. Nah, itu hebatnya. Hebatnya cara iblis itu adalah dia tidak langsung menentang firman. Tapi dia malah menawarkan firman. Ya. Jadi seperti Tuhan Yesus juga digoda oleh iblis. Kalau kamu anak Allah. Ya. Loh, memangnya Tuhan Yesus bukan anak Allah? Ya anak Allah kan. Jadi itu juga kebenaran kalau kamu anak Allah. Loh, saya ini anak Allah. Ya kan? Jadikan batu ini jadi roti. Loh, itu kan suatu yang bagus menjadikan batu itu jadi roti. Kalau jadikan roti ini jadi batu lah, itu yang kurang bagus ya toh. Kalau jadikan batu ini jadi roti itu kan bagus. Ya, why not? Untuk melakukan yang bagus. Nah, tapi itu jebakan. Jadi hati-hati ya, iblis itu banyak melakukan jebakan-jebakan. Kalau Anda tidak sadar, Anda sudah kena jebakan setan, bukan jebakan Batman ya toh. Jebakan setan itu memang paling lihai, luar biasa. Kesimpulannya apa? Kalau Tuhan tidak melindungi Anda dan saya, kita semua sudah habis. Habis. Sudah, jangan merasa sok pinter dan sok pandai Anda melawan iblis. Kita ini enggak ada apa-apanya melawan iblis. Ya. Karena ini sudah hampir jam 8, saya harus tutup, saudara-saudara. Jadi kesimpulan saya di dalam pelajaran ini adalah mari kita waspada. Karena namanya si aku itu selalu ingin yang enak.
namanya daging itu selalu kepingin menikmati untuk kepentingan si aku. Nah, berhati-hatilah dan mari kita belajar untuk sungguh-sungguh mau mengenal kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Karena begitu hebatnya iblis menipu banyak korban-korbannya. Sehingga kita lihat juga ya, begitu banyak orang Kristen yang terjebak dalam penyembahan kepada jin lampu Aladin ini. Begitu banyak orang Kristen yang terjebak pada kemakmuran dan keberhasilan. Begitu banyak orang Kristen yang tertipu dengan tipu muslihat iblis. Benar-benar kasihan sebetulnya. Dan itu sebetulnya yang harus menjadi doa saudara dan saya. Dan biarlah melalui forum-forum seperti ini kita juga boleh makin diteguhkan dan dikuatkan untuk kita juga bisa mengajak mereka-mereka yang tersesat kembali kepada jalan yang benar. Ya, seperti tadi di dalam ayat Yohanes 16 ayat 33 yang saya ajak Anda untuk membaca bersama. Tuhan Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama, dan ini akan kita lanjutkan pada acara Q&A hari Kamis yang akan datang. Saya mau membahas lebih dalam lagi tentang pengertian bagaimana seharusnya orang Kristen menyembah Tuhan. Jadi tadi kita masih bahas tentang strategi iblis, tipu muslihat iblis, jebakan iblis. Ya. Nah, sekarang bagaimana orang Kristen menyembah Tuhan. Itu hari Kamis kita berjumpa kembali dengan jam yang sama, 18.30. Dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu, kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami dan memelihara kami dan memberi kami pengertian, hikmat, akal budi. Kalau bukan Tuhan memberi kami anugerah, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kami juga pasti sudah mengikuti jebakan iblis. Karena kami tidak sadar ya Tuhan, mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan saat ini sudah menyadarkan dan menginsyafkan kami. Semua hanya karena anugerah-Mu dan bukan karena kehebatan kami. Terima kasih Tuhan, pelihara kami semua ya Tuhan. Dan sampai kami boleh berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang pada hari Kamis, dan kami mau belajar bersama. Terima kasih, kami serahkan semua rekan yang sudah melalui Zoom, melalui YouTube, melalui aplikasi radio RMC dan website, semuanya boleh menjadi berkat bagi setiap pendengar RMC. Kami serahkan doa kami dan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin.